Apalagi lu mau tahu nggak yang paling sedih itu apa? Orang yang nggak paham investasi. Dokter yang nggak paham bahwa beating the market itu susah. Mereka mikir mereka bisa stock pick untuk ngelawan gitu kan, indeksnya Indonesia dengan stock picking saham yang murah gitu kan diajarin sama influencer. Akhirnya malah duit yang 100 juta tadi yang harusnya diekspektasi 110 juta, itu jadi 80 juta. Dia beli kertas, salah investasi atau dia beli kos-kosan yang salah, dia salah hitung, ditipu sama orang, ditipu sama agennya, ditipu sama tempatnya di situ. Akibatnya apa? 100 juta yang mau jadi 110, itu turun jadi 80. Uangnya lebih cepat hilang lagi, dan lu semua yang gaji UMR sok-sokan investasi jadi hedge fund manager, hilang semua duitnya akhirnya. Gua paham betul kok ya, para mafia uang itu pasti nggak suka gua bikin video seperti ini. Para sindikat global tuh yang gua nggak bisa stop tuh pasti nggak suka gua bikin video kayak gini. Tapi tenang aja, gua punya sesuatu di belakang gua. Di belakang gua itu adalah waktu yang mereka tidak punya. Kenapa akhirnya gua desain untuk bikin nyalain kamera seperti ini? Gue tuh orang yang pikir sangat panjang. Gue selalu main 10 langkah ke depan. Apakah ada yang nggak suka gue bikin begini? Mereka lah pasti, yang sindikat ini yang bikin ini. Tapi apakah gue takut? Enggak, aman. Kenapa? Karena di belakang gue ada waktu. Suatu saat mereka semua akan mati. Jadi untuk mengganti kekuasaan itu tidak perlu diambil langsung. Untuk ngubah gamenya, gue nggak perlu langsung dobrak gini. Biarin aja dulu begini, nggak apa-apa. Tapi di saat mereka semua ini sudah mati, ya sama waktu, matinya sama waktu bukan sama gue. Mati sama waktu. Dan gue yakin teknologi biotech itu nggak akan secanggih itu, mereka udah tua semua gue tahu. Ini bakal mati di generasinya. Makanya kadang gue bikin video-video seperti ini, gue nggak ngomong ke semua generasi. Sorry nih buat yang 40-50. Gue lebih pengen ngomong ke yang 15, 20, 25. Karena ini akan jadi generasi yang bareng gue dan gantiin depannya. Ketika ini udah depannya sama, kita punya konsensus yang sama, uang yang sama yang kita mau pakai itu mati semua. Ketika generasi ini udah jadi generasi penerus ya, gua akan di situ bikin sistem moneter yang fair. Uangnya tuh nggak bisa cetak sembarangan, uangnya fix, dan kalian semua udah tahu uangnya di sini apa. Jadi Bitcoin untuk gua itu nggak cuma sekedar investasi, tapi alat untuk mengubah ini semua. Sistem moneter yang benar-benar fair dan adil. Nanti balik lagi, persis kayak emas. Lu merasa aman kan sekarang di pekerjaan lu, karena lu digaji secara bulanan.